podcast pertama gue. Semoga kalian suka. Untuk podcast gue pertama kali ini, gue coba untuk menceritakan kejadian atau suatu hal yang sebenarnya kejadiannya udah lumayan lama ya, di bulan Oktober ya kita makrab. Dan di sini gue nggak sendiri, di sini gue sama teman gue si Jihan. Yokshi. Halo guys. Nah, Mas Jihan mungkin kalian udah kenal dari video-video gue sebelumnya. Kebetulan ini malam Jumat, kayaknya lebih tepat banget untuk menceritakan horor. Bahkan gue nggak bisa ngomongnya. But it's okay. Oke, cerita yang pertama itu gue pengen cerita dari cerita gue makrab sama teman-teman gue dan sama anak-anak siswa dari suatu SMA Jakarta Negeri. Jadi gini, kita tuh sebenarnya emang setiap tahunnya itu mengadakan makrab, yaitu malam keakraban yang mana diadainnya di puncak biasanya gitu. Yang diadainnya satu malam setiap Sabtu sama Minggu ya. Iya. Terus jadinya kita udah ada beberapa pilihan villa, dan kita udah dapat rekomendasi dari teman-teman kita. Ini loh villa ini gitu. Tapi ini sebenarnya udah ada 2 villa yang udah kita okein. Sebenarnya ada 3 deh. Villanya ada 3, yang satu yang kita incar itu ternyata udah full book. Yang kedua ini masih available, dan yang ketiga gitu. Dan yang ketiga ini somehow ada rumor yang bisa dibilang kalau itu tuh banyak aneh-anehnya, dalam artian banyak kejadian yang di luar nalar kita sebenarnya gitu. Entah katanya ada yang kesurupan, entah ada yang ada yang ngegangguin, ada yang doppelganger double ganger sih, yang 2 orang itu kayak double ganger gitu. Jadinya ada 2 orang gitu, ngerti gak sih? Jadinya tiba-tiba kayak lu lagi masuk ke kamar mandi, tiba-tiba lu lagi keluar dari kamar gitu. Iya. Itu kayak double ganger. Kayak gitu. Cuman kita yang kayak ya udah, istilahnya kita niat kita bagus, cuman untuk makrab doang, dan nggak aneh-aneh juga. Jadinya ya udah, kenapa enggak gitu. Dan pada akhirnya kita visit kayak semacam survei gitu di puncak. Gua si Jihan nggak ikut, padahal gua Farul Farul ikut gak sih? Farul nggak ikut. Gua Kak Fani, Kak Aji, sama Kak siapa namanya tuh, pacarnya Kak Fani, siapa lupa namanya, Kak Rianto. Tuhan astaga, Kak Rianto. Udah kita naik motor selama 2 jam pergi ke sana. It's jauh banget. Terus pas waktu udah visit, long short story, kita lagi visit ke tempat yang kedua yang katanya horor itu villanya gede banget ya kan? Yep, Villanya gede banget, dan kamar mandinya juga banyak, dan ada kolam renangnya juga super gede banget. Yep, benar. Ya kan? Pertama kita wah gila ini gede banget. Terus gue lagi muter-muter, yang lain pada nego. Ini sebenarnya panjang ceritanya, cuman gue short in. Pas gue lagi muter-muter, temen gue masih pada ngeliat-ngeliat gitu kan keadaannya. Dan gue lagi jalan sendiri, gue masuk ke gang kecil, lurus terus, itu ada rumah kosong, dan itu ada kuburan 2 ya kan? Iya, benar banget. Kuburan ada 2, dan kayaknya itu yang punya villa, cuman udah lama gitu. Terus udah gitu, oh ini penyebabnya gitu, ngerti sih kayak penyebab, oh ini loh yang kenapa banyak suatu kejadian yang katanya serem gitu. Dan pada akhirnya gue masuk ke dalam, dan gue juga agak deg-degan, gue juga nggak berani maju ya kan, karena gila gue sendirian di situ. Terus gue kayak keluar dan langsung bilang ke
pelatih gua ngomong, oh pantesan villa ini dibilang angker gitu. Ternyata ada kuburan 2 di pojok sana. Oh ya udah nggak apa-apa Gun, yang penting kita kan nggak macam-macam segala macam. Oh ya udah Kak. Itu tuh benar-benar luas banget ya. Udah villanya luas, lahannya juga luas banget iya. Dan banyak apa tuh pohon-pohon. Iya, pohonnya tinggi-tinggi besar-besar terus banget. Di ujung situ tuh kayak ada rumah gak sih? Ada rumah kosong 2. Ada rumah kosong 2 yang benar-benar nggak dipakai. Iya benar. Itu tuh ngeri banget. Dan katanya tuh di situ auranya udah nggak jelas. Karena posisi rumahnya itu benar-benar jauh dari rumah utama, ya, agak bener. ke atas. Yang satu agak ke atas, yang satunya lagi di dekat kuburan. Oh gue merinding. Terus udah gitu. Sebenarnya gue juga bukan tipikal orang yang bisa ngelihat, cuman gimana sih lu kayak kalau ada orang yang ngeliatin gitu ya kan, tapi kan in that moment itu kan siang, jadi gue nggak kayak nggak terlalu ngeri gitu lah ya. Terus pada akhirnya kita memutuskan untuk mesen villa itu gitu. Bayangkan aja rumah sebesar itu villanya dengan lahan yang sebesar itu juga, itu murah sekali. Padahal kamarnya itu ada 8 ya guys sih. Iya, 8. Ada 8 kamar dan isinya juga gede-gede, itu muat untuk 35 orang atau 40 sih kita. 50-an. 50 orang itu masuk semua, gila. Terus long shot story lagi, kita pada akhirnya di hari berangkat. Belum, di hari harinya itu kita berangkat ya, tim advance. Iya. Kita kebetulan tim advance yang ada gua, Jihan, Uci, Kintan, Arul, si Mekel, ya kan. Terus sama yang bawa mobil itu Omnya Kamekel gitu kan. Kita berangkat itu tengah malam, ya kan. Kita tengah malam supaya sampai sananya pagi-pagi. Kenapa? Karena kita tim advance itu harus menyiapkan semua peralatan dan apa ya? Kita nggak bagi kamar sih, ya, tepatnya. Persiapan siwa supaya pas waktu mereka datang udah siap, kita nggak menghabiskan waktu banyak gitu ya kan. Nah akhirnya kita nginep di villa itu supaya cepat aja gitu. Terus ternyata itu membuat pelatih kita dan kakak-kakak alumni yang lainnya jadi khawatir sama kita. Bukan karena masalah uang, ternyata ada faktor lain yang lu yakin cuman kita bertujuh apa berdelapan ya? Berdelapan dong. Enggak ya? Bertujuh di villa segede itu. Ya kan? Tapi pada akhirnya udah nggak apa-apa, kita di satu kamar aja ya kan, biar jangan dibagi-bagi gitu. Dan pada akhirnya kita datang itu dengan posisinya tengah malam exactly. Kita sampai jam 1-an ya. Iya, jam 1-an ya kan. Itu sumpah super dingin banget, villanya itu gede banget. Kita udah ngebayangin yang macem-macem ya kan sih. Ya kan sih ya, kayak Han, gimana kalau nanti pas ngebuka tetehnya ya ngebukain. Iya. Totonya tetehnya padahal masih tidur. Ya guys, itu kayak ngeri banget. Terus ya gimana ya, pas sampai masih nggak kenapa-napa gitu. Kita buka dan itu super duper dingin banget. Sampai sana kita makan ya. Sampai makan, villanya juga nggak ditutup, nggak dikunci, jadi kita nggak masuk. Terus kita tidur di satu kamar pun ada kamar lagi ya di dalamnya, jadi kayak gede banget gitu. Jadi kita bertujuh pun muat di situ ya kan. Dan karena kita agak netting, jadi kita tidurnya tuh benar-benar sedekat itu, empet-empetan. Sedekat itu, jadi ya kita padahal sebelahnya ada kamar yang sebelahan cuma disekat sama pintu, tapi pintunya itu bisa dibuka, cuman kita yang kayak aduh nggak usah deh, bareng-bareng aja gitu ya kan. Mau kencing juga ayo bareng-bareng gitu ya kan. Terus pada akhirnya kita memutuskan tidur jam 3 pagi sebelum kita makan mie ya. Makan mie dulu sampai jam 3 pagi, terus kita bangun lagi jam 6 ya kan. Jam 6 kita prepare segala macam, udah selesai. Nah pagi harinya maksudnya pas waktu anak-anak datang, acara berjalan dengan lancar. Kita kan gua, Jihan, Farel itu sebagai apa tuh kita? Apa sih, gua juga lupa. Pembawa acara ya. Ya kayak pembawa acara, seksi acara exactly. Seksi acara, jadinya ya kita yang nyusun semua rencana acara, nyusun semua acara yang ada di Makrab itu gitu. Ya, pokoknya rundown-nya tuh ada di kita. Ya. Gitu. Semuanya berjalan lancar, kayak game, pembukaan, terus acara yang lempar-lemparan air ya. Misalkan kalian mau nonton bisa nonton aja.
ada gue vlogin juga. Semua udah lancar. Nah kebetulan kita ada jurit malam, ya kan. Ini udah mulai malam nih, udah mulai maghrib kita, dan hujan ya. Iya, Hujannya hujan. parah banget, gede banget yang itu ya. Itu kayaknya kita nggak sekali hujan, tahun lalu juga hujan sih. Iya, Cuman nggak cuma tahun lalu hujan, cuman pas kita pengen api unggun pada akhirnya itu kan apa namanya berhenti. Iya, berhenti. Kita sempat udah skeptis sebenarnya, aduh kayaknya kita nggak bakal ada jurit malam dan itu apa api unggun itu kan sebenarnya sakral banget ya. Iya, maksudnya kalau nggak ada api unggun tuh kayak bukan makrab gitu. Justru api unggun itu kayak inti dari makrab itu gitu. Yep. Api unggun pada akhirnya diadain jam 8 malam, ya kan? Iya, jam 8. Jam 8 karena itu jam 6 sampai jam 7 itu tuh gila, itu hujannya gede banget. Dan kayu-kayunya pun jadi pada basah. Iya, jadi kayak menambah aroma-aroma. Tau gak sih aroma tanah yang gitu? Iya, yang iya, kayak gitu. udah panas terus kena Iya. air kayak Lembab-lembab iya, gitu. exactly. Oh my god, gua agak goosebump. Terus tapi dengan optimis kita ya kan, karena emang kita juga niatnya nggak macem-macem di situ. Jadi coba dengan bismillah. Pada akhirnya api unggun jadi, semuanya bisa kita sebelumnya di situ nggak ada macam-macam ya, nggak ada macam-macam, nggak ada kenapa-napa gitu. Dan sepertinya ada beberapa anak murid yang tahu kalau di situ ada kuburan. Iya. Pada saat games. Iya, benar. Gua nggak tahu sih semuanya tahu apa enggak ada kuburan, tapi ada beberapa orang yang udah tahu. Cuman gua emang gak nanya spesifik, lu udah tahu ada kuburan nggak gitu. Kenapa kita nggak ngasih tahu ke anak-anak siswa kalau di situ ada kuburan? Karena supaya anak-anak itu nggak bertingkah macam-macam. Iya, benar. Ya kan, jadinya ya udah kayak berjalan kayak biasa aja gitu. Karena emang tahun kemarin juga biasa aja gitu kan. Dan pada akhirnya kita api unggun, Jian buat drama ya kan. Kita drama, itu nggak kenapa-napa. Kita kayak biasa nangis gitu-gitu, anak-anaknya pada nangis. Iya. Kita selesai jam berapa sih? Jam 10 malam Jam ya? 10-an. Jam 10 malam kita langsung pada tidur ya. Iya. Yang which is kita nggak bisa tidur untuk Yep. para panitia. Bener ya banget. kan? Siswanya udah pada tidur semua, kita yang masih pada bengong bego, dan apalagi untuk tim advance. Iya, ya kan? bener banget. Tim advance yang 6 orang ini tuh udah matanya udah seliweran nih. Lu bayangin aja, kita tidur jam 3 pagi. Jam 6 udah bangun. Jam 6 udah bangun. Terus jam kerja, iya, prepare, kan? segala macem. Jam 12 malamnya kita masih melek Iya. gitu, karena harus mikirin jurit melek. malam. Yep. Ya kan. Nah, di jurit malam ini kita menyusun rencana sebenarnya supaya gimana cara menjurit malam ini tetap mengadakan tetap seru, dalam artian nggak ditakut-takutin, karena kita emang dari dulu nggak pernah nakut-nakutin. Iya, ya. nggak pernah. Kita nggak pernah nakut-nakutin, nggak kayak ada pocong-pocongan siapa yang jadi pocong, siapa yang jadi anak, itu nggak ada sama Karena sekali. lebih ke edukasi nggak sih Ya, kita tuh? exactly. Karena kita kayak pengen edukasi kalau setiap pos-posnya itu tuh kita tuh kayak ngasih ngasih edukasi kalau ini loh kayak gini loh volley ini gitu. Jadi nggak kayak main langsung nakut-takutin segala macam, itu menurut gue nggak banget. Karena di tahun kali ini karena emang suasananya udah mencekam gitulah ya. Suasana mencekam, jadinya kita nggak perlu ngelakuin itu lagi deh gitu. Iya, ya. benar. Pada akhirnya, dan jaraknya pun sekarang udah deket-deket. Iya. Ya kan? Iya. Jaraknya itu deket-deket, padahal seluas apa tahu deh, itu gede banget. Karena kita bikin deket biar anak-anaknya tuh nggak hilang. Iya. Karena itu tempatnya luas banget dan Luas emang banget. serem. Dan serem banget. Kita takutnya ada emang kejadian yang double ganger itu Iya. gitu. Itu yang bikin ini. Tapi kita positif tinggi aja karena Iya. emang supaya deket-deket, karena supaya masih kepantau. Iya, Ya benar. kan? Masih bisa kelihat. Terus udah gitu pada akhirnya gue sama Jihan itu di pos yang sama ya. Iya. Itu yang ada di Lapangan. di lapangan yang which is bawahnya itu langsung kuburan. Dan atasnya itu hutan belantara yang exactly. benar-benar nggak ada apapun selain pohon besar. Sumpah. Itu tuh udah bener-bener bukit. Iya. Bukit gede banget ya. Banyak Gitu. banget, sumpah kalau nginget. Ya sama gue juga. Terus udah gitu seremnya lagi kita ada empat itu ya. 4 pos. 4 pos. Yang satu pos kita ya, Iya. kita pos 1, pos 2 di atas kita. Di atas dekat rumah kosong yang tadi Dekat gue rumah, bilang. tapi nggak terlalu dekat. Iya. Masih agak jauh karena sebelumnya itu tuh jam 12 malam
pelatih kita kayak Kak Fani, Kak Arya, Kak Aji itu pada ke atas untuk melihat situasi ya, dalam kurung situasi ini tuh yang mana ya, apa yang cocok atau yang jangan ditempatin gitu. Benar. Yang lebih mencekam itu jangan gitu. Benar. Pada akhirnya kita mencari tempat yang lumayan agak kelihatan, yang contohnya kayak dekat-dekat lampu, ya kan, yang masih ada lampu-lampunya, jadinya ya masih kelihatan gitu. Pas udah gitu Jihan di tempat gua, kita mulai joget malam jam 1-an. Iya. Jam 1-an apa jam 2 sih? Enggak, jam 1-an. Jam 1-an ya. Iya. Si Uci dan Kintan itu udah beda pos sama gua sama Jihan, jadi gua sama Jihan doang. Kita kebetulan di atas apa, kuburan. Tapi kita nggak terlalu deket ya, maksudnya agak kesonuan banget lagi, soalnya itu kan lapangan. Dan pada akhirnya anak-anak satu persatu ya, berdua cuman di dalam posnya sendiri gitu ya kan. Posnya di dalam sendiri, ya udah di dalam pos-pos itu kita tanya-tanyain segala macam. Mereka bawa lilin satu, dibilang gelap enggak sih ya? Enggak. Soalnya lampunya banyak ya. lampu tamannya. Terus mereka juga bawa lilin satu-satu, pakai masing-masing gitu. Nggak tahu kenapa itu kan tempat kita kan bekas api unggun ya. Jadi kita kayak masih ada rasa-rasa hangat. Hangat dari dan bara apinya. Dan terang, lumayan terang iya, gitu. Bener. Jadinya ya udah gitu. Ya kita main. Tambah lama kok tambah pagi, kayak tambah lama mencekam. Ada suara anjing. Iya bener. Ya kan, ada suara anjing di situ. Terus kayak ada suara langkah Bigfoot gitu, tau gak sih, kayak dak. Di atas bukan sih? Iya bener. Yang si Ike ya. Ike bilang kayak itu tuh apa sih Kak? Terus gue bilang enggak, lu salah dengar kali. Gue karena nggak mau menciptakan suasana. Kita kan bertiga ya, soalnya kita gua, lu sama si Ike ya, Ike itu adik kelas kita. Ya itu di atas itu emang ngeri banget, karena emang di atas itu udah hutan semua. Belantara, iya benar. Karena emang kita agak bukit ya, bukit ya. Terus udah gitu, kayaknya tempat kita doang ya deh yang aneh-aneh. Soalnya pada saat itu kita di tempat gua berdiri, itu kan kayak ada samping tangga ya. Ada tangga yang arah mau ke pos kedua. Iya. Ya kan? Gua nggak tahu kenapa gua ngerasa kayak di situ ada yang ngeliatin gua. Oh, lu di situ ya? Ya, gue kayak ada yang ngeliatin. Gue kayak pengen gini-gini terus, kayak pengen nengok sebelah situ. Kayak pengen nengok sebelah situ, kata gue kenapa ya? Tapi ya udah shake it off aja, pikir gue. Karena kan emang kita bertiga dan Kak Aceng ya. Kak Aceng itu nanya dari pos kedua, Indra, lu nggak apa-apa bertigaan? Iya. Kata gue, kenapa kok? Dalam hati gue, kenapa kok nanya gak apa-apa bertigaan gitu? Enggak apa-apa Kak, kita mah bertiga aja udah kayak se-RT, gue bilang gitu kan. Oh ya udah gitu, ya udah. Emang kebetulan kita, untung vibe kita positif ya, nggak mikir macam, aduh gue takut nih, aduh gue ini, enggak. Gitu, kebetulan gue juga orangnya nggak terlalu takut sama begituan. Cuman kalau diliatin jangan coy, gitu ya kan. Serem banget. Terus udah gitu, gue bisa ngeliatnya ke situ mulu. Oh, lu ke situ? Ke situ mulu ya kan. Sama ada yang di atas. Nah, kalau yang di atas, karena kan kita kan ada lampu taman, itu kan ada bias-bias cahaya gitu kan. Lu pasti kalau ada bayangan lewat, lu bakal notice nggak sih di ujung mata lu itu tuh benar-benar sensitif banget. Nah, gue tuh berkali-kali kayak apaan tuh gitu kan. Dan ternyata si Ika juga ngerasa kayak gitu. Kak itu apa sih? Dan di balik pohon-pohon yang di belakang itu tuh kayak keresek-keresek gitu loh. Kayak ada something yang lewat. Jadi kan kayak udahlah, kayak gak usah terlalu dihiraukan ya kan? Karena takutnya malah makin menjadi-jadi, kita ketakutan dan ya takutnya terjadi hal-hal aneh-aneh sih sebenarnya. Ini sebenarnya kita cerita dari sisi pandang kita ya, karena emang kita yang ngalamin. Kita kalau dengar cerita orang cuman mungkin berbeda karena pandangan orang kan kita beda-beda pos. Iya benar. Ya kan, mungkin di masing-masing pos ada yang terjadi, ada yang enggak. Tapi yang spesifik yang kita tahu tuh di pos kita gitu. Terus orang pada joget malam, Siwak udah pada datang dan itu rame ya, nggak sepi ya. Iya bener. Orang anak-anak Siwanya pada teriak apa? Iya kayak bajigur gitu. Iya, kalau misalkan mereka teriak bajigur, misalkan gitu kita ya? Kayak gitu-gitu. Kayak gitu, jadi ya rame banget gitu, dan jedanya pun cepat, jadinya ya nggak sepi, jadinya nggak bahkan nggak menyeramkan bisa disebut ya. Cuman kita yang malah jadi kesamaan. Iya benar. Ya kan kita bukannya nakut-nakutin siswa, malah kita yang takut deh. Malah kita yang takut, itu ngeri banget. Terus pas satu menjaga ada adik kelas ya, salah satu adik kelas yang kita diemin di situ.
Di situ karena kita nunggu salah satu dari siwak lagi. Kita diam nunggu sama siwak itu, dan ya udah biasa aja. Setelah itu, setelah rame, setelah selesai. Oh, FYI, jadi gue tahu alasan kenapa senior kita Cavani segala macam itu naruh kita di situ, karena gue Ika adalah orang yang berani ibaratnya. Oh iya. Kita takut, tapi maksudnya di antara Uci, Kintan gitu-gitu kan, kayak adik-adik kelas kita yang lain tuh kita yang paling berani, makanya kita ditaruh di situ. Karena kalau enggak tiba-tiba yang lain kesurupan, Bu. Dan ternyata itu gue baru tahu alasannya loh. Iya, sumpah. Gue baru tahu alasannya setelah kenapa udah selesai. Iya, kenapa kita ditempatin di situ. Itu kan tempat yang paling ya, serem, maksudnya kita di atasnya kuburan, di atas kita itu udah hutan-hutanan, ya kan. Di bawahnya ada kuburan. Iya, makanya seram banget. Sampai itu gue yang kayak, ya untungnya mereka ngasih taunya pas sudah selesai. Jadi kita nggak ada fight-nya apapun ya. Tapi emang gue nggak ngerasa bukan diganggu ya. Kayak oh yaudah lupain. Kayak lu gitu. Diperhatikan aja. Exactly. Sampai sempat kan kita nunggu siwak agak lamaan, kita duduk di ayunan. Waktu itu kan si Parul itu kan dia kan mobile, kayak ngecek siapa tuh ada siwak yang lost gitu kan. Exactly. Nah itu sebenarnya kita ada namanya pos bayangan. Iya, pos bayangan ini digunain untuk yang bertugas untuk cari atau ngarahin anak-anak misalkan lewat dari jalur gitu, ya kan, supaya mereka nggak sesat gitu. Iya. Ya udah pas udah gitu, nah si Jian gimana ceritanya? Jadi pas lagi duduk di ayunan, itu kan gue sebelah nama Parul, lu depan gue apa? Ya pokoknya gitulah ibaratnya. Terus ayunan itu posisinya di sebelahnya si lapangan, jadi lapangan kita sebelah kanan, ayunan di sebelah kiri, jadi agak di luar lapangan lah. Pas di situ si Parul ngomong, ada yang ngeliatin gak sih? Dari situ tuh gue sebenarnya udah tahu emang ada yang ngeliatin, tapi gue kayak jangan sampai ada yang ngomong. Dari situ gue langsung bener-bener merinding banget, kayak please banget jangan ngomong, kalau misalkan emang lu tahu ada yang ngeliatin udah diem aja gitu. Ya tapi karena pos kita di situ mau nggak mau kita masuk lagi kan. Dan kita sempat kayak aduh gimana ya, jadi kayak aduh assalamualaikum, permisi cuman alhamdulillah nggak ada apa-apa sih. Dan ditambah lagi sama asap bekas api unggun. Aduh, lu bayangin nggak maksud gua lu di satu lapangan yang cuman isinya gua bertiga doang, di atasnya kuburan, di atasnya kita itu hutan-hutan, ditambah sama asap api unggun dan dari lampu. Itu tuh kayak film-film horor, coy. Bener banget sumpah. Ya kan, kayak bener. Itu kita lu masuk ke pos kita tuh kayak masuk ke dimensi lain, iya gak sih? Bener. Kayak masuk ke rumah hantu ya. Oh, ini apa gitu ya. Bener banget sumpah. Itu ngeri banget. Terus udah gitu emang banyak yang aduh posnya kayak ikut pas ini nih, posnya kayak gitu. Itu mereka tuh pada takut masuk ke pos kita, padahal kan kita baik hati ya, ramah-tamah gitu ya kan. Terus tapi emang ada ya di ayunan itu. Iya, soalnya gue pikir gue doang kan yang tapi by the way lapangan nama ayunan itu kan sebelah nama kamar siswa tahu sebetulnya. Iya, makanya sebenarnya tuh mepet-mepet, cuman kayak emang pos seremnya tuh kayak di sebelah kanan yang udah di sebelah ayunannya itu. Jadi kayak wah pasti Parul ngomong, gue udahlah Rul diem aja gitu kata gue. Bener banget, emang vibe-nya emang serem banget sih. Emang. Terus udah gitu udah selesai semua ya. Kita karena emang udah malam juga, udah pagi juga, kita udah pada capek. Kita belum dapat cerita apa-apa ya. Iya. Maksudnya semua orang pada kayak nge-keep sendiri, iya, ya gak sih? Karena emang kebanyakan dari kita kalau emang melihat atau merasakan sesuatu itu di-keep dulu aja, gitu kan. Mungkin nanti misalkan after dari pulang kita baru bisa cerita kenapa-napanya gitu. Terus besoknya itu udah penutupan segala macam ya kan. Ini long short story lagi. Udah selesai semua acara, kita pulang. Kita pulang semuanya. Nah baru udah tuh di situ pada cerita ya kan, pada semua alumni cerita. Lu nggak ada kan? Iya, nggak ada. Gua yang mendengar cerita-cerita itu semua gitu. Oke, ini kejadian sebenarnya udah pulang, tapi gue udah mulai cerita ke Arya. Andra gimana di sana gitu kan, mulai cerita Andra gimana di pos lu. Iya kok gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin ya di tempat tangga itu gitu. Oh emang iya Andra?
Kak Arya di situ ketawa-ketawa doang. Dia nggak ngasih tahu apa-apa. Gue jadi yang ya oke, berarti cuma gue doang yang ngerasa gitu ya. Iya. Itu sih apalagi iya gue ngerasa di atas juga Kak. Ada yang ceria, ada yang jalan, ada suara kaki. Tapi yang gue ngerasa sih di tangga situ kayak banyak yang ngeliatin. Bukan banyak yang ngeliatin, kayak ada orang gede banget yang ngeliatin. Karena emang gue ngerasa orangnya tuh gede. Gitu, nggak tahu kenapa, tapi gue nggak ngeliat, cuman kayak gue tahu dia tuh gede gitu. Kan paham gak sih kayak gitu. Cuman pas waktu gue madep ke, bukan ke tangga, cuman di pelipis lu tuh kayak ngeliat, oh ada orang gitu, ada orang gede gitu kan maksudnya. Peka gitu kan. Terus udah gitu pada ketawa doang. Terus pas akhirnya gue sama finally ketemu sama mereka gitu. Baru Kak Aceng yang di pos 2 ingat gak yang ngomong, enggak lu nggak apa-apa di sana bertigaan. Iya. Ternyata dia juga ngelihat orang gede juga di situ. Ngelihat orang gede juga spesifik sama. Makanya Kak Arya di awal ketawa. Nah gitu kan. Terus gue sebelum gue tahu Kak Arya cerita begitu, Kak Aceng cerita gitu, gue nanya ke adik kelas, dia gimana, apa namanya? Di pos kita gitu. Iya Kak, saya kayak ngerasa ada yang ngeliatin gitu. Masa sih Dek? Iya orangnya gede banget. Di mana? Di belakang aku Kak. Kan kita posnya belakang tangga kan? Iya. Nah dia kan di belakangnya. Di belakang aku Kak, kata gue, wah mati nih gue. Sama dong gue ngerasanya ya kan. Cuman kan gue gak mungkin langsung bilang ke siswanya, ya sama gue juga ngerasa. Enggak, gue tetap keep sendiri. Oh gitu, ngeri ya gitu. Pada akhirnya ternyata Aceng juga ngerasa hal yang sama dan ngeliat hal yang sama. Kalau dia tuh ngeliat orang yang super gede banget di situ. Itu yang wah gila, ternyata apa yang gue rasain tuh sama bener dan ada gitu di situ ya kan. Di pos mereka yang lain kayaknya nggak ada kenapa-napa deh. Iya. Ya kan? Ucikintan aja katanya masih ketawa-ketawa segala macam. Makanya kita yang mencekam doang deh. Iya gak sih? Karena posisinya. Iya, posisinya yang serem banget. Tapi banyak anak-anak yang ngomong, kok gini doang sih jurit malamnya? Iya. Kok gini doang sih jurit malamnya gitu. Nah justru itu kita nggak mau ngasih suasana yang menyeramkan karena ya emang udah serem banget. Udah serem banget, jadi kita jangan pikir arah ke bawah sana gitu. Dan ternyata salah satu siwak itu ada yang nangkep pocong loh. Sumpah. Di mana? Itu kapan? Tadi gue kemerinding. Sumpah. Gue juga pertamanya nggak percaya. Kita lagi meet up, lagi ngomongin itu lagi, dan salah satu itu subuh kayak jam 5-an, tapi udah mulai terang jam 5:30. Itu dia lagi videoin. Itu nggak sengaja, itu sama sekali nggak sengaja. Itu di ujung mana itu ya? Apa namanya sih? Pintu masuk apa gitu. Yang ayunan ada pohon jambu. Bukan di situ, agak sonoan lagi. Itu kan balkon siwak. Kalau ke sono kan itu ngadep ke lapangan yang ada ring basket. Bukan, ke apa namanya? Kolam renang. Kolam renang sebelahnya sono lagi. Itu tuh bener jelasan. Itu bener jelas ada putih jalan. Demi apa lu? Demi Tuhan. Putih jalan pelan, putih tapi putih bukan putih baju putih, tapi kayak cahaya lampu. Baju putih dan dia nengok coy. Sumpah. Demi Tuhan, dia nengok, ada sampoin, dia berhenti terus nengok ke gue nengok, nggak ngerti ke kamera apa ngapa, karena hitam. Lu lihat videonya? Gue lihat videonya. Sumpah terus dia gimana ya, putih semua dari atas hitam. kaki, cuman nggak mukanya hitam, cuman ada yang di sini agak gelap, bagian gelap seakan-akan kayak nutupin mukanya gitu loh. Gue langsung yang kayak wah. Sumpah itu tuh ngeri banget. Terus wah gila, ternyata seseram itu. Terus kita ya untungnya pas waktu advance itu kita nggak kenapa-napa ya, dalam artinya kita nggak diganggu ya. Iya benar banget. Karena emang seram itu. Waktu itu kita memang bertuju di rumah sebesar itu. Dan itu posisi di tengah-tengah rumahnya. Iya. Itu ngeri banget. Terus banyak juga dari guru pembimbing kita yang katanya masih berat. Kayak badannya berat banget. Badannya berat banget, kayak ditempelin, cuman alhamdulillahnya nggak kenapa-napa.
dan ke Arya. Sakit ya. Kak Arya lu tahu sendiri kan dia kan orangnya se-energetic itu ya, yang petakilannya kayak apa tuh full 100%. Iya, kayak nggak pernah habis gitu. Tapi somehow sometimes tuh Kak Arya yang kayak jadi malas banget kemana-mana, pendiam banget. Bahkan Kak Arya mutusin untuk tidur. Ya kan kita mah sampai pagi ya, sampai pagi jam berapa sih? Kita tuh baru bisa kayak tidur bebas itu jam 5 gak sih? Iya. Pokoknya setelah kayak matahari hampir terbit. Oh ya benar, terus kita yang kayak udah tidur karena emang capek banget. Capek banget dan anak-anak udah pada berenang segala macem. Anak-anak pada berenang lagi ya. Iya benar. Di situ cuman pada saat kita kumpul di Jakarta kita udah mulai cerita-cerita, ternyata Kak Arya pun ternyata dia cerita tuh kayak katanya berat banget di badannya tuh, berat banget kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak nggak boleh disuruh ngapa-ngapain jadinya. Dan bahkan istri-istrinya mereka kan pada ikut ya. Mereka jadi nggak kemana-mana juga karena emang takut, dan kebetulan bawa anak kecil kan, anaknya Kak Arya, daripada Kak nanti ngebawa ke anaknya kan kasihan juga gitu. Nah untuk cerita Kak Fani, lu denger gak sih kalau ada cerita Kak Fani? Kayaknya Kak Fani sejauh ini gue belum dapat cerita dari Kak Fani deh yang secara spesifiknya. Nah tapi si Uci Kintan gak dapat cerita apa-apa. Iya, mereka kayak fine-fine aja, nggak ada terjadi apa gitu. Iya, soalnya kan emang deket-deketan ya. Iya, deket-deketan. Pas waktu gue lihat juga pun itu deket-deket banget. Iya. Dan dan ada satu kejadian lagi, gue ini hampir lupa ceritanya. Jadinya pas waktu malam itu setelah sebelum api unggun itu kan hujannya gede kecil ya. Dan itu pas waktu kecil anaknya Kak Arya lagi main bola. Anaknya kayak main bola voli di ruangan gede di kamar utama kita. Bolanya tuh jatuh lewat pintu samping. Gua tahu tuh cerita ya, terus ya lewat pintu samping, yang sampingnya itu tuh langsung pohon jambu dan ayunan ya kan. Dan which is yang katanya itu juga ngeri, itu juga seangker itu gitu ya kan. Dan gue pernah tidur situ, tiba-tiba kayak ada siapa ya, gue lupa, lewat coy. Cowok nggak sih? Bukan, enggak, alumni apa siapa ya, gue lupa siapa, gue lupa kok namanya. Itu tiba-tiba, woi lu lagi ngapain gitu, terus dia lewat belakang. Sumpah demi Allah, dia woi lu lagi ngapain, gue lagi sama siapa ya pas waktu itu ya. Itu ada kok, kaget gue gitu, lu ngapain di situ, gue bilang gitu kan. Terus gue lihat dia lewat belakang dan gue nggak tahu dia kemana. Gue nggak tahu itu siapa ya, apa emang dia, apa emang siapa, gue nggak ngerti. Tapi maksudnya ngapain lewat pintu belakang itu kan dapur, dan dapur kalau misalkan ke belakang sana lagi kan yang rumah kosong ke atas. Itu lewat situ dia, dan itu malam. Woi itu ngapain, woi lu pada ngapain gitu doang dari depan jendelanya, terus pergi lagi. Terus kok kaget gue cuma gitu doang. Terus udah gitu akhirnya balik lagi ke ceritanya anaknya Kak Arya. Main terus bolanya, pintunya kan dibuka ya sebelah jambu itu, jatuh dong. Jatuh. Dan itu kan sebenarnya emang kita berundak ya, maksudnya bukit kan, namanya kita di bukit itu berundak dong. Ya kan, ada undakan satu yang udah lumayan jauh, baru ke undakan 2, terus itu jauh banget lagi, itu sama undakan ketiga baru itu Villa Guru. Iya. Ya kan? Undakan pertama itu yang ada tangga kan? Iya. Yang ada tangga. Ada lapangan ring depan basket. Garasi. Iya. Iya, itu depan garasi. Itu kan masuk depan garasi. Terus bawahnya lagi baru ring basket dan rumah 2. Iya. Ya kan? Iya. Dan yang ketiga itu, undakan ketiga lagi itu rumah Villa Guru, yang tempat kita pertama naruh mobil tim advance. Iya. Kan? Dekat gerbang masuk lah ya. Iya, dan itu undakannya juga jauh-jauh banget ya. Bener-bener. Datarnya itu jauh banget. Jadinya kalau jatuh ya sedekat itu gitu, ngerti gak sih? Dan apalagi rumput, bola di rumput nggak mungkin memantul. Nggak mungkin mantul, dan abis hujan. Iya. Kan itu kan tanah lembab dong. Iya. Ya kan? Itu kan pasti bola ngegelinding pun bakal berhenti cepat gitu ya kan? Pas gitu jatuh, gue ngelihat dan gue berinisiatif sama ngambil. Dengan idenya gue aja kayak ngambil pergi keluar. Kak Arya ngelihat dari pintu. Coba gue di bawah situ, nggak mungkin jauh. Gue lihat-lihat 3 garasi pun nggak ada. Dan itu posisinya semua orang lagi pada di dalam, nggak ada yang di luar sama sekali. Gue inget banget gue sendirian. Tuh gue lihat
kok nggak ada gitu. Di undakan pertama, di undakan kedua, di tempat itu gede banget kan, maksudnya jaraknya itu gede banget. Itu pun nggak ada. Sumpah. Itu nggak ada depan apa tuh Villa 2 ya. Villa 2 itu nggak ada. Gue bingung pas waktu gue lihat dari undakan kedua di ujung, di depan mobil kita, di depan mobil mobil apa sih itu? Tronton. Iya, mobil tronton. Di situ sejauh itu di tentunya ada di undakan ketiga. Pasti bola nggak mungkin sedrama itu kan nggak sejauh itu kita dan begonya lagi gua nggak tahu gua bego atau gimana ya. Gua ambil Han ke area di ujung sono di villa. Itu kan jauh banget coy. Jauh banget. Dan gua kayak dengan pedenya nggak ada siapa-siapa. Gua turun ngambil gua ambil aja. Bolanya di bawah tronton di depan villa. Gua ambil aja. Gua sama sekali nggak kepikiran apapun. Gua sama sekali nggak kepikiran serem, nggak kepikiran apa-apa. Ya udah gua ambil bola aja. Ya terus gua naik tuh. Gua udah nggak kepikiran sama sekali apa-apa. Gua nggak kepikiran kok bisa sampai sini, kok kenapa bisa sampai sini. Gua nggak kepikiran sama sekali. Udah naik tuh gitu. Gun di mana ke area? Tanya. Di depan villa ketiga kak. Oh, dan ke area nggak langsung kasih tahu di situ tuh kenapa gitu. Dan gue juga nggak ngeh kenapa. Pas waktu udah gitu kita lagi pada ngumpul di Jakarta baru ke area cerita. Gun, lu tau gak? Ada yang aneh. Pas waktu lo ngambil bola. Apa? Gue di sini masih belum ngeh. Itu kan undakan kita kan sebenarnya jauh-jauh, panjang-panjang, gede-gede gitu. Bola pun kalau jatuh gak mungkin sampai sejauh itu. Apalagi lumput, apalagi tanah, ya kan? Hujan lembab yang otomatis bakal bola sekencang apapun ngegelinding pasti bakal nahan. Apalagi ditahan. bola voli kan suka air kan. Exactly, jadi berat kan. Iya, berat. Kok kenapa bisa sampai situ, Gun? Itu tuh nggak mungkin. Paling jauh itu di undakan kedua. Udah berhenti, ya kan? Itu tuh selapangan basket anjir. Selapangan basket itu kedua, ya kan? Apa undakan kedua tuh segede lapangan basket. Iya, bener-bener. Jadi itu tuh jauh banget, nggak mungkin. Jadinya, dan gue langsung kayak bawa kepikiran, iya kak, gue terus ngapain gue ambil? Terus ya nggak tahu, gue lu ngambil. Terus iya juga ya, kok jauh banget gue ngambilnya. Iya gue, ya udah gue nggak apa-apa. Dika, kalau pas waktu gue ngambil tuh bola totonya pala orang gimana? Ya kan? Pas waktu gue ambil itu villa ketiga itu nggak ada siapa-siapa juga. Guru-guru masih ada di villa villa utama kita. Jadi ya udah, gue ngambil di gue baru enggak iya gila itu ngeri amat. Itu nggak ada bener-bener cerita yang oke ya bego juga ya gue yang ngambil sendirian gitu. Makanya pas waktu semalam itu gue disuruh ngambil jamnya Cavani abis hujan gitu kan. Ke apa tuh namanya, balkon yang gede banget di atas. Iya, tahu. Di atas apa namanya, kolam renang. Iya. Ya kan, itu gue ngajak Ike ke ikut gue yuk, ngapain, ngambil jamnya Cavani di balkon. Kenapa kok lu nggak sendiri aja? Ya nggak apa-apa, maksudnya misalkan ada temennya, misalkan gua kenapa-napa lu yang tahu gitu ya kan. Dan kita juga dan kita balik lagi, sebenarnya kita yang orang anak-anak yang lagi dapat yang hate juga kita tandain ya. Iya, kita tandain. Ya kan, kita tandain karena kan emang anak-anak ya, orang-orang yang hate itu kan lebih sensitif ya. Iya, sensitif. Benar. Terus kalau anak-anaknya juga misalkan ada yang mau kencing pada saat acara itu minta temenin gitu ya kan sama salah satu panitia. Itu tuh harus emang se-strict itu ya kita bikin peraturan karena emang safety itu kan yang paling pertama gitu. Safety first. Nah terus udah gitu semuanya, dan setelah apa namanya tuh yang kejadian gua Cavani cerita ngambil jam terus gue diceritain ini, gue langsung iya ya anjir kok gue agak menyesal, cuman tapi anehnya gue nggak ngerasain apa-apa gitu. Kan bisa aja dong gue atau ada itu, kalau gue hilang pun nggak ngeliat tawan. Itu kan gue kalau undakan ketiga dari atas pun udah nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan posisinya. Bener. Itu udah gelap banget soalnya. Itu padahal baru jam 8 baru kita api unggun dah tuh. Ya kan, gue baru tahu pas waktu ceritain di Jakarta.
Wow, itu pengalaman yang gila banget. Iya juga ya, gue berhadapan sama kayak begituan, mesmerizing sih menurut gue. Tapi lu di sana nggak ngerasa apa-apa setelah sih. Pada saat jurit malam aja? Jurit malam aja, cuman gue agak ngerasa aneh-aneh tuh pas kita masak mie. Berarti pas waktu baru datang? Iya, nggak tahu sih, kayak di jendela belakang rasanya beda itu aja. Kita harus tutupin ya? Iya, jendelanya tuh rasanya aneh aja. Dan kan gue sempet tiduran sendirian di kamar. Tahu nggak yang gue ketawa-ketawa Uci ngomelin gue? Oh iya. Yang lu lagi pada masak mie. Ya apa ya? Ya suasananya tuh aneh, kayak ada yang merhatiin aja gitu. Cuman gue ya udah, gue berusaha biasa aja. Jadi gue ketawa-ketawa tuh biar ya udah gitu, lu jangan ngeganggu gue. Tapi teman gue bilang, lu jangan aneh-aneh di sini. Ya juga ya, gila ya, lu gue baru nyampe gue ketawa kan. Ngeri banget. Sumpah. Kan gue datang udah kesurupan. Iya, astagfirullahaladzim. Mampus gua. Bingung gua gimana caranya. Tapi emang itu serem banget sih. Iya benar. Kejadiannya gua juga sampai yang kayak aduh jangan sampai ada kejadian kayak gitu, apalagi tertimpa sama anak-anak. Bener. Nah, dan terus pas kita udah pulang kan ngirim Google Drive ini kan folder foto, terus download foto kan. Iya. Di situ gue kayak ngeliat, oh ya udah kita kayak ceria aja gitu kan foto. Ternyata itu siapa sih yang ngomong di foto kita? Kaceng ya? Lu lihat deh yang di jendela, lu foto. Itu di Villa 2 ya? Iya, itu di Villa 2. Lihat deh katanya fotonya. Terus gue tuh bener-bener kayak takut aja nemu yang zong-zong gitu, dan ternyata bener di foto itu tuh kayak ada perempuan atau something gitulah, kayak yang ngeliatin kita, dan itu posisinya siang. Iya, itu dia siang. Tuh kayak nemplok di jendela. Villa 2 itu kita nggak boleh tempatin loh. Iya. Villa 2 itu yang dari tadi kita sebenarnya itu nggak boleh ditempatin, nggak tahu alasannya kenapa. Iya, gue bingung. Karena katanya itu punya pribadi, ya kan. Padahal kita mau kalau mau nambah gimana? Nggak apa-apa kita nambah, cuman ternyata emang nggak boleh. Dan kalaupun villa pribadi seenggaknya ada lampu satu yang dinyalain. Justru setahu gue itu harusnya disewain semua dong ya. Iya. Kan nambah income bener, gitu lah ya. Bener banget. Cuman sama nggak boleh ada yang sama sekali. Iya bener. Sama sekali itu. Dan di villa kedua itu kayak katanya ada anak kecil. Kata siapa? Kata Kak Arianto ngevideoin di situ ada yang berdiri. Itu bentuknya pala. Maksudnya bentuk bahu pala gitu, cuman cepet banget dia lagi diam. Pas emang kan posisinya jauh ya, jadi kita kayak nggak tahu mukanya seperti apa dan gimana, cuman kayak ada bentuk pala terus badan bahu gitu doang gitu, jadinya dia yang ngeri juga ya kan. Jadi ya, tapi anehnya video-video dan foto-foto itu baru dipublish emang setelah makrab, ya kan, jangan diceritain di situ semuanya ya. Tapi kita makan segala macem mah nggak kenapa-napa ya. Iya. Dan bahkan anak-anaknya juga, ya kok begini doang sih kak? Iya. Kok begini doang sih kak? Ini gini. Ya justru itulah yang pengen kita tunjukin, kalau ya begini doang. Iya. Ya, kita dan menghindari juga sih. Kalau yang villa pertama yang awal survei itu jalannya lebih gila. Jalanannya, treknya, tapi villanya kecil. Kalau ini villanya gede, itunya gede dengan harga murah. Jalanannya juga lumayan lah ya, tronton masuk. Jalanannya, medannya gila banget ya. Iya benar, iya. Kita itu medannya gila banget untuk kita kalau naik mobil itu naik tronton gue nggak berani tahu. Lihatnya serem banget. Karena ngeden gitu mas. Ngeden banget, iya. Gitu. Itu tuh naik terus kita pada pertengahan. Dan tadi awalnya itu kan tanahnya udah di aspal ya. Iya. Pertama gue kesana enggak loh, hancur. Sumpah. Hancur banget. Motornya Kak Fani aja sampai hancur, rusak untuk ke situ. Dan nggak tahu kenapa kita udah sampai sono itu udah di aspal. Oh, gue baru ingat, kan kita jalan ke sana tuh malam ya. Villanya tuh jauh dan kayak sempat ngelewatin hutan yang bener-bener nggak ada something apapun. Yang lu ngasih lihat video gue itu kan, yang kanan kiri bener-bener hutan yang nggak ada rumah sama sekali, sampai jauh banget baru tiba-tiba ada itu villa. Ada villa. Kita lewatin rumah, ada rumah satu yang warna orange. Enggak ada loh. Ada warna orange, terus yang gue baru, oh iya ini bener jalannya gitu. Iya, pokoknya tuh sempat nggak ada pemukiman sama sekali. Nggak ada pemukiman, nggak ada orang sama sekali. Bahkan kita mikirnya takut ada begal segala macam. Ternyata emang nggak, alhamdulillahnya nggak ada. Iya. Ya emang itu nggak ada apa-apa sih. Mikirnya bukan lebih ke setannya sih kalau pas waktu itu ngeliat treknya ya, lebih ke begal, ke jurang kanan kiri. Coba ya kan. Itu ngeri banget, parah.
Dan pada akhirnya kita udah lumayan, maksudnya jalannya udah bener, jadi kita tiba-tiba kepikiran ke arah sana aja. Iya bener-bener. Yang tetenya apalah, ada apalah penjaganya. Tapi yang untuk nggak ada apa ya kan. Yep. Bahkan omnya Kak Michael juga tidur sendirian juga nggak kenapa-napa. Seru banget sih. Itu sih yang apa namanya, makeup seram menurut gua. Iya. Katanya justru makeup yang pertama katanya yang muncul. Lu pernah dapet ceritanya gak? Yang mana? Soalnya ini agak random, agak apa namanya, flashback lagi ke tahun pertama kita yang makrab. Lu ada gak sih? Enggak, gue gak pernah ikut makrab, kan gue cuma ikut 2 tahun terakhir ini doang. Emang iya ya? Iya. Makrab pertama lu gak datang? Enggak, gue gak datang. Makrab pertama itu yang mahasiswanya masih gua. Iya, gue gak ikut. Iya, harusnya kan lu ada tuh. Iya, gue gak ikut. Gua Uci, Kintan, Parul, Parul, Hero kan. Hero nggak ada deh kayaknya. Nggak tahu, gue lupa. Katanya di situ justru ada perempuan sampingnya si Parul. Sumpah. Parul lagi ngokot tiduran. Mbak-mbaknya di situ. Siapa yang ngeliat? Banyak semuanya. Keselnya semuanya pada ngeliat. Madep belakang. Gede banget. Semoga. Gede banget katanya. Mbaknya pada ngeliat. Dan itu lama masih di situ, lama gitu. Jadi tapi kita kan, gue sebagai siswa nggak ngeliat apa, kayak biasa aja gitu. Sih, tapi maksud yang kali ini yang bikin nyeri sih di situ ya. Iya. Tapi untuk makeup nanti tahun ini di 2020 kita masih belum tahu diadain apa enggak, karena dilihat dari situasi dan kondisi ya, Coroncos ini agak hilang, semoga ditemukan cepat vaksinnya ya kan. Amin, biar bisa bermakrab pria lagi iya, guys. biar berseru-seruan lagi, karena emang momennya di situ seru banget ya. Emang tujuan makrab ini sebenarnya diadain supaya pengenalan anak siswa baru bisa kenal sama alumni yang mempertahankan poli ini di SMA kita ya kan. Iya, benar banget. Gitu, jadinya itulah salah satu caranya. Tapi kan misalkan kan bisa di sekolah, tapi kalau di sekolah itu bisa cuman kayak sekedar hanya ngeliat doang, kita nggak ngobrol, nggak apa gitu. Jadi ya kalau di makrab itu benar-benar semuanya pada kenal, makan bareng, ketawa bareng, semuanya nangis-nangisan bareng ya kan. Terus semuanya di situ, jadinya dapat kesannya sih di situ. Tuh guys. Jadi menurut gua itu aja podcast kali ini, udah lumayan panjang lebar banget. Misalkan kalian nggak tahu apa namanya villanya, bisa lihat aja di Google. Terus gua rasa itu aja sih untuk cerita malam Jumat kali ini. Misalkan kalian punya ide untuk podcast apa, bisa DM aja di IG gua, dan bisa komen di bawah juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Dan thank you untuk Jihan ya kan, sebagai bintang tamu yang ada di podcast gua yang megah ini. First podcast. Iya kan, for the first podcast. Yes, Ya, gitu jadinya ya. Semoga kalian sehat-sehat aja, and see you on my next podcast.